Terima kasih Bu Aryani dan Bapak Muhammad Romli. Kita hari ini sebelum proses PPL ada sesi mentoring ya. Nanti juga setelah selesai kita juga akan ada sesi mentoring juga. Nah, di sini perkenalkan Ibu Aryani, saya Muhammad Bahtiar Arif selaku DPL dan di sini juga ada Guru Pamong. Monggo kenalan Pak. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Romli. Saya sebagai guru Pamong yang akan mempraktekkan konsep pembelajaran atau perencanaan pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih. Baik, Bu Aryani, sudah siap ya kita mentoring hari ini. Santai saja karena di sini kan kita sama-sama belajar. Di sini agar apa proses pembelajaran itu bisa lebih baik dan bermakna. Baik Ibu, Bu Aryani, gimana? Sudah siap untuk proses pembelajaran nanti? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bahtiar atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya siap Pak melakukan kegiatan mentoring hari ini. Alhamdulillah, baik. Bu Aryani ada beberapa hal, tapi ini biar kita kayak ngobrol aja ya. Kalau saya ngasih pertanyaan 1, 2 nanti tegang ya. Nah, baik Bu Aryani, yang ingin saya ketahui tujuan pembelajaran Bu Aryani hari ini yang ingin diterapkan kepada siswa apa? Saya ingin menerapkan pada siswa itu adalah bagaimana mereka itu lebih memahami atau lebih menyukai pelajaran ekonomi. Karena ekonomi di sini adalah pelajaran yang mungkin dianggap sebagai anak-anak kurang menarik. Bagaimana saya bisa menyajikan materi-materi tersebut ke dalam pembelajaran yang menarik, begitu Pak. Baik. Sehingga anak-anak lebih tertarik untuk mempelajari pelajaran ekonomi. Begitu. Luar biasa, oke. Baik, Bu Aryani, kalau tadi kan menarik ya, wow. Nah, kalau gitu strategi Bu Aryani yang di Bu Aryani rencanakan itu seperti apa? Strategi di sini yang saya gunakan adalah bagaimana saya bisa menggugah persepsi dalam pembelajaran itu menarik, memancing anak-anak untuk mengetahui dulu apa sih ekonomi itu, misalnya materi produksi. Saya tadi kan Bapak melihat bagaimana saya persepsinya yaitu dengan menggunakan permainan flowchart, menggunakan kartu yang saya acak untuk mereka susun dengan gambar kegiatan produksi. Jadi mereka tertarik, oh gambar produksi itu seperti ini. Akhirnya mereka mempelajari pada kegiatan produksi itu sendiri. Jadi bagaimana saya mulai persepsi, saya melakukan menarik kegiatan yang menarik siswa untuk mempelajari ilmu ekonomi itu sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Aryani. Nah, tadi yang menarik tadi ada flowchart dan lain-lain. Nah, media atau alat bantu apa yang ingin Bu Aryani nanti terapkan? Nah, kita tidak tidak bisa meninggalkan yang namanya teknologi ya Pak ya. Jadi semuanya harus saya terapkan ke anak-anak bahwa teknologi itu memang perlu, sehingga anak-anak itu tertarik dalam pembelajaran ekonomi itu menggunakan media teknologi yang ada. Jadi di sini saya internet harus Pak ya. Jadi saya menggunakan media jigsaw picture. Wow, luar biasa. Pada saat asesmen pembelajaran, membuat kesimpulannya, saya menggunakan media kuisis, begitu Pak. Wow, luar biasa. Itu kuisis itu ya ada suara-suara, terus nanti anak-anak itu kayak berebut, itu ya kayak sewenang ya Bu ya. Oke Bu. Yeah. Nah setelah ini terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian bagaimana sih biar siswa ini aktif, akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Romli. Monggo Pak Romli, biar kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bapak. Baik, Bu Aryani, kalau tadi sudah menjabarkan berbagai macam pertanyaan
dari saya ini kayaknya harus lebih menekankan ke siswa kan. Jadi bagaimana cara atau tujuan panjenengan untuk apa namanya pembelajaran itu lebih menarik ke siswa. Tujuan pembelajaran. Ya, karena di bab 2 ini kan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kan ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kita itu nantinya akan bermain peran, Pak. Jadi perannya di sini semua siswa itu aktif dalam mempelajari ini dengan berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai distributor. Bagaimana peran ini bisa saya kemas dalam pembelajaran tadi? Memang apa namanya Pak ya, namanya juga anak ya, tadi banyak yang rame karena bermain perannya itu belum maksimal karena satu kelas kan 36 siswa. Jadi masih perlu dalam pembenahan dalam role play seperti ini karena kita adalah kelas besar. Jadi di sini memang saya mengakui dalam prosesnya memiliki kelemahan, role play-nya itu belum maksimal, tetapi sudah saya sajikan dalam RPP itu langkah-langkahnya anak-anak harus menguasai bagaimana peran konsumen tadi bisa menjelaskan kepada rumah tangga, kepada pelaku konsumen, produsen menerangkan kepada konsumen dan produsen menerangkan kepada distributor seperti itu. Jadi anak-anak lebih antusias, lebih mudah mempelajari, lebih mudah mengaplikasikan dan lebih mudah daya ingatnya lebih lama, begitu Pak. Daripada yang satu arah saya menerangkan dia mencatat atau sebaliknya begitu. Jadi di sini keterlibatan siswa, keaktifan siswa itu memang apa ya Pak ya, itu loh Pak, lebih intens di kelas tadi, begitu Pak. Iya, wah, ini luar biasa ini Bu Aryani ini kayaknya lebih menekankan dan lebih modifikasi di salah satu pembelajaran bagaimana supaya anak tadi benar-benar bisa aktif kan gitu. Nah, sampaikan sama Bu Aryani tentang langkah-langkah juga, langkah-langkah yang supaya keadaan kelas itu lebih menarik, lebih aktif. Ternyata sudah disampaikan juga. Kayaknya seperti itu Pak, udah dijawab. Oke, luar biasa Bu Aryani, terima kasih di persiapan ini ya.